Sosok yang paling sering disebut adalah wanita berbaju putih sedang menangis yang muncul di sekitar area bendungan. Di balik aliran air yang tampak tenang dan fungsinya sebagai penopang kehidupan, terdapat sebuah bendungan yang menyimpan kisah panjang dan penuh cerita, yaitu Bendungan Sutami Karangkates. Bendungan yang dikenal luas sebagai salah satu proyek besar di Jawa Timur ini bukan hanya berkaitan dengan irigasi dan pembangkit listrik, tetapi juga menyimpan sejarah, mitos, dan cerita-cerita yang melegenda di tengah masyarakat sekitar. Seiring waktu, Bendungan Sutami Karangkates menjadi lebih dari sekedar bangunan beton. Ia menjelma menjadi satu tempat yang syarat makna, menyatukan antara peradaban manusia, alam, dan kisah-kisah yang tak selalu tercatat. Bendungan Karangkates yang juga dikenal dengan nama Bendungan Sutami merupakan bendungan buatan yang menampung aliran Sungai Brantas serta limpahan air dari Gunung Arjuno. Secara kasat mata, bendungan ini tampak kokoh dan tenang. Namun, tersimpan kisah yang membuat banyak orang merinding. Konon, pada waktu-waktu tertentu, air di bendungan ini pernah berubah warna menjadi kemerahan, seolah tercampur sesuatu yang tak biasa. Bendungan yang dibangun sejak tahun 1964 hingga 1973 ini juga dikenal kerap dikaitkan dengan berbagai penampakan makhluk tak kasat mata. Sosok yang paling sering disebut adalah wanita berbaju putih sedang menangis yang muncul di sekitar area bendungan. Kehadirannya dipercaya kerap diawali oleh tanda-tanda ganjil, bau anyir, atau aroma daging terbakar yang perlahan menyusup ke rongga hidung. Terutama saat seseorang duduk-duduk di sekitar bendungan. Aroma itulah yang membuat suasana mendadak mencekam, seolah menjadi isyarat bahwa ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengamati dari balik gelapnya Karangkates di kala malam. Warga meyakini sosok wanita berbaju putih dan beraroma amis menusuk ini adalah korban dari tindak kejahatan masa lalu yang jasadnya dibuang ke dalam bendungan. Dari malam ke malam, diyakini sosok wanita itu terlihat menangis meratapi peristiwa kelam di akhir hayatnya. Pada awalnya, Bendungan Sutami Karangkates dibuka bebas untuk umum. Jembatan yang membentang di atasnya menjadi jalur perjalanan warga sekitar, seperti tak ada yang aneh dengan kawasan tersebut. Aktivitas berjalan normal, seolah bendungan itu hanyalah bangunan fungsional tanpa cerita lain di balik kokohnya beton dan derasnya aliran air. Namun keadaan mulai berubah. Jembatan di atas Bendungan Sutami Karangkates akhirnya diberi batasan akses untuk bisa melewatinya. Keputusan ini memunculkan banyak tanda tanya dan melahirkan berbagai kisah yang berkembang di tengah masyarakat. Batasan akses itu bukan sekedar alasan teknis, melainkan dibungkus oleh cerita-cerita yang beraroma misteri dan sulit dijelaskan dengan logika. Salah satu kisah yang paling sering dibicarakan adalah legenda tentang batu tumpuk. Batu ini dipercaya memiliki kekuatan mistis yang sangat luar biasa. Bahkan disebut-sebut sebagai mustika bagi para makhluk astral. Dalam cerita yang beredar, batu tumpuk bukan benda biasa, melainkan pusat kekuatan gaib yang keberadaannya dijaga dan dihormati oleh makhluk-makhluk penghuni kawasan tersebut. Konon, saat proses pembangunan bendungan berlangsung, batu tumpuk tak bisa dipindahkan dan sempat dihancurkan dengan cara diledakkan.
Tindakan ini dipercaya memicu kemarahan makhluk-makhluk gaib yang merasa keberadaannya diusik dan tidak dihormati. Sejak saat itu, batu tumpuk diyakini sering meminta pengorbanan jiwa berupa nyawa manusia. Dan kepercayaan inilah yang hingga kini dianggap sebagai salah satu alasan utama mengapa Bendungan Sutami Karangkates akhirnya diberi batasan akses dan dibiarkan penuh misteri. Pada malam Jumat Kliwon, suasana Bendungan Karangkates sering berubah terasa ganjil. Sejumlah warga mengaku mendengar alunan mirip gamelan yang samar-samar terdengar dari arah tengah bendungan. Namun, saat dicari sumbernya, yang tampak hanyalah permukaan air yang tenang tanpa tanda kehidupan apapun. Suara itu seolah muncul dari ruang yang tak terlihat, meninggalkan rasa merinding bagi siapapun yang mendengarnya. Konon, alunan gamelan indah di malam hari itu merupakan pesta yang sedang diadakan oleh mereka yang tak kasat mata. Dan jika ada manusia biasa tersesat masuk ke dalam pesta tersebut, maka akan selamanya terjebak di dalam pesta gaib tersebut tanpa ada jalan keluar. Selain itu, beredar pula kisah tentang orang-orang yang tenggelam secara misterius di area bendungan. Padahal lokasi tersebut dikenal relatif aman dan tidak terlalu dalam. Warga meyakini jika mereka yang tenggelam karena tidak menjaga adab perilaku atau bahkan merusak lingkungan di area bendungan. Hingga akhirnya penunggu bendungan menarik dan menyeretnya menuju dasar bendungan. Kejadian-kejadian ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa ada kekuatan lain yang bersemayam di sana. Sesuatu yang berada di luar jangkauan nalar manusia. Namun kehadirannya terasa nyata dalam setiap cerita yang terus diwariskan. Pada akhirnya, Bendungan Sutami Karangkates di Malang bukan hanya dikenal sebagai bangunan raksasa pengendali air, tetapi juga sebagai tempat yang syarat dengan fenomena gaib dan kisah tak terjelaskan. Dari suara-suara misterius, penampakan makhluk tak kasat mata, hingga cerita pengorbanan jiwa yang terus hidup di ingatan warga, semua menyatu membentuk aura kelam yang menyelimuti kawasan ini. Menariknya, kisah misteri ini justru menambah daya tarik wisata Bendungan Lahore. Banyak pengunjung datang bukan